merayakan hari raya Natal ya, kepada teman-teman yang merayakan. Semoga selalu beri kelimpahan ya, keselamatan dan ketentraman juga pencerahan ya. Terima kasih sudah ikut hadir. Malam ini bahas apa kita ya? Masih seputar peta kesadaran ya. Jadi masih seputar peta kesadaran. Kemarin tuh bahas soal apa? Malam ini kita bahas yang agak tinggi dikit ya. Kita bahas courage. Kalau sebelum-sebelumnya kita membahas yang rendah ya, yang force. Malam ini kita coba bahas courage ya. Kita cari dulu titik tolaknya biar kita bisa bahas. Pada akhirnya akan begini ya, pada akhirnya bahwa semua ini kan ada di dalam diri kita gitu ya. Semua ini, yang ini ya, dia ada dalam diri kita. Dia ada sebagai potensi ya. Dia ada sebagai potensi. Sebagai kalau kita gambar secara radial tuh dia potensi berarti satu lapisan-lapisan semacam ini. Tinggal kemudian potensi itu kan ada yang dominan aktual, ada yang jarang-jarang ya, ada yang jarang. Jadi kalau kita gambar tuh berarti di sini potensi 20 sampai 175, kemudian 200 sampai ini kurang nih. Kita pakai yang ini saja ya. Saya ternyata punya model. Nah, inilah. Ya. Pada akhirnya ini adalah medan potensi yang itu karena dia potensi maka kita kemudian bisa kapanpun itu bisa terjebak di sini, bisa terjebak ke sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, dan bisa di sini. Jadi sebagai potensi ya, sebagai potensi dia punya peluang ya, punya peluang untuk aktual ya sebagai perilaku. Itu penting untuk diucapkan di awal. Jadi apa namanya? LOC itu kemudian dia disebut LOC karena ada yang dominan ya. Ada salah satu potensi ini yang kemudian dia dominan kita di situ. Dominan di lapisan itu ya. Tetapi meskipun begitu, dominan bukan berarti keseluruhan pengalaman ya. Di satu waktu kita bisa mengalami ini, waktu yang lain mungkin di sini, waktu yang lain di sini, atau bahkan di sini. Jadi semua potensi berpeluang untuk dialami. Hanya saja memang ada yang dominan gitu ya, ada yang dominan. Itu LOC. Maka kemudian karena sifatnya semacam itu, dia adalah peluang kemungkinan, semuanya menjadi peluang kemungkinan. Maka kemudian penting sekali kita mengerti keseluruhan bidang kesadaran ini ya. Keseluruhan ini. Malam ini kita coba bahas yang agak tinggi dikit, courage. Courage jadi dari 200 sampai 249
itu sebenarnya temanya adalah tema kemandirian ya. Dia karakter kemandirian. Karakter kemandirian. Ini penting dalam parenting ya, pengasuhan. Kita melihat gejala sosial umur udah 40 tahun, umur udah 50, tetapi ciri-ciri kemandirian itu kok udah tampak. Ya, gampang ambyar, mudah iritasi, mudah tersinggung, mudah putus asa, ya toh. Jadi di dalam peta kesadaran lapisan yang ini, kemandirian itu dicirikan, kemandirian pribadi itu ini ya, pribadi. Kemandirian pribadi itu punya ciri sekurang-kurangnya itu 3. Malam ini kita akan bahas 1 ya. Kemandirian itu, karakter kemandirian itu punya ciri. Ada 3 dia, sekurang-kurangnya itu 3. 1 courage, 2 neutrality, 3 willingness. Itu karakter kemandirian. Karena 3 karakter ini itu kemudian dia bisa membebaskan diri kita dari sekurang banyak energi force gitu ya. Jadi kemandirian dalam peta kesadaran itu dikaitkan dengan kemampuan diri kita melampaui keterjebakan pada energi force. Jadi mungkin berbeda ya tema kemandirian yang dibahas di disiplin ilmu lain, tetapi di dalam peta kesadaran kemandirian itu dihubungkan dengan kemampuan melampaui energi force. Oke? Tolong dikutip dulu ya, tolong dikonfirmasi, ditulis bahwa tema kemandirian di dalam peta kesadaran dalam spiritual science itu dihubungkan dengan kemampuan untuk membebaskan diri dari keterjebakan pada energi force, pada kesadaran force. Tolong dikutip dulu begitu. Tolong ditulis dulu. Tolong di beberapa gitu ya. Jadi kemandirian ya, malam ini kita bahas topiknya itu kemandirian. Kemandirian itu dalam perspektif peta kesadaran, dia dihubungkan dengan kemampuan kita untuk melampaui keterjebakan pada tarikan-tarikan energi force. Tapi kalau dia tidak mampu membebaskan dirinya, terus mandirinya di mana gitu ya. Kalau dia tidak mampu membebaskan dirinya dari tarikan energi force, terus mandirinya di mana? Justru saya melihat definisi kemandirian dari perspektif spiritual itu lebih jelas dan lebih substantif, tidak atributif dia ya. Biasanya kan kalau kemandirian itu orang tua dihubungkan dengan misalnya anak itu bisa mengurus keperluannya sendiri.
bisa nata buku sendiri, bisa pergi ke sekolah sendiri, dihubungkan dengan perilaku yang nyata. Tapi justru di dalam peta kesadaran itu bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah pada hal yang lebih substantif. Dia mampu menolong dirinya sendiri ketika terjebak di tarikan-tarikan energi yang rendah. Itu dulu kita selesaikan dulu definisinya sehingga kita punya orientasi yang jelas. Oke ya. Jadi dia pada tingkat substantif. Tidak seperti yang kita lihat, anak itu bisa ngurus dia bukan kemampuan penyesuaian secara sosial ya. Tidak berhenti di situ definisinya. Kalau kemampuan penyesuaian sosial itu justru itu bukan itu inti kemandirian dalam spiritual. Dia kemampuan untuk melampaui medan energi rendah dalam dirinya sendiri. Kalau teman-teman suka suka nonton atau baca komik atau novel bela diri, kemandirian itu berarti kemampuan dia mengalahkan dirinya sendiri dalam pengertian dirinya yang lemah, gitu ya. Kalau kemampuan adaptasi sosial, justru itu bisa jadi itu bukan kemandirian, tetapi mungkin dia ada paksaan di sana. Ada ancaman, ada hukuman gitu ya. Jadi bukan karena keinsafannya sendiri, tetapi lebih pada kesepakatan sosial. Ya, takut pada tekanan sosial. Maka kemudian spiritual science itu tidak ke situ definisinya. Karena kemampuan adaptasi sosial itu bisa jadi ada tekanan di sana, bisa jadi dan pasti ada tekanan gitu, pasti ada hukuman di sana. Artinya kita tidak menggunakan freedom di situ ya, kita tidak freedom. Maka kemudian tema kemandirian itu ya, dia mungkin dihubungkan dengan freedom itu, dihubungkan dengan freedom. Oke ya, poinnya di situ. Ada 3 karakteristik mandiri secara pribadi itu. Yang pertama courage, netralitas, dan willingness. Oke, saya ulangi, courage, netralitas, dan willingness. Courage itu dihubungkan dengan kemampuan kita. Jadi courage itu dihubungkan dengan kemampuan diri untuk menerima ketidaksempurnaan, gitu ya. Courage itu kemampuan menerima ketidaksempurnaan. Courage juga dihubungkan dengan kemampuan untuk menerima bahwa kita tidak disukai orang lain. Kemampuan menerima, menghadapi lah ya, itu sama aja itu. Tinggal gradasinya, menghadapi atau menerima kenyataan bahwa kita tidak disukai orang lain. Setidak-tidaknya dengan 2 definisi ini kita bisa melihat diri kita apakah punya kemandirian atau tidak, punya karakter kemandirian atau tidak pada
aspek courage ini. Ya. Tolong dikutip dulu, tolong dikutip. Tolong dikutip. Ya, kita mulai di situ dulu. Jadi kemampuan untuk menghadapi, menerima kenyataan bahwa diri kita tidak sempurna, dan kemampuan menghadapi atau menerima kenyataan bahwa kita tidak disukai oleh orang lain. Itu courage ya. Biasanya kalau kita menghadapi diri tidak sempurna itu kita bisa jatuh ke shame, ya toh. Ini kita bisa jatuh di shame, atau juga bisa jatuh kepada guilty, ya. Perasaan bersalah karena tidak sempurna, perasaan bersalah karena tidak disukai orang lain. Oke ya. Kalau tidak punya energi courage itu rentan untuk jatuh di guilty, rentan untuk jatuh di shame. Tergantung culture-nya ya. Dari culture emosinya dia dari mana. Apa dari culture shame atau guilty culture gitu ya. Oke, itu. Lalu kemudian netralitas. Netralitas dihubungkan dengan ini aja lah. Ini sudah. Ini dihubungkan dengan ini. Ini dihubungkan dengan ini. Netralitas itu dihubungkan dengan kemampuan diri untuk melampaui ya. Netralitas itu adalah kemampuan diri untuk melampaui rasa takut karena kehilangan kesenangan. Kemampuan diri untuk melampaui rasa takut karena kehilangan kesenangan dan atau rasa takut kehilangan perolehan itu sama itu. Kesenangan atau perolehan itu sama. Dan kemampuan diri untuk melampaui kepentingan ya. Kepentingan untuk mendapatkan perolehan itu. Setidak-tidaknya itu fungsi energi courage. Jadi dia bisa mengcounterbalancing itu yang ini ya. Dan yang ini. Oke ya.
Ya tidaknya. Jadi tanpa kemampuan untuk energi netralitas, maka kita tidak akan mampu melampaui rasa takut karena kehilangan perolehan atau kemampuan untuk melampaui perolehan, kepentingan untuk mendapatkan perolehan itu. Jadi salah satu karakter kemandirian tuh ini aspeknya ya, netralitas tadi, courage. Lewat dalam aja kan. Yang ketiga ada willingness. Willingness. Willingness itu dikaitkan dengan kemampuan untuk tetap melanjutkan proses, ya, kemampuan atau semacam proaktif, ya. Kalau dalam bahasanya Seven Habits itu proaktif, proaktif dalam proses, proaktif pada proses. Oke ya, willingness itu dikaitkan dengan itu. Tanpa adanya energi willingness, maka kita akan dipaksa untuk terjebak di apati atau terjebak pada kesedihan gitu ya. Seperti itu. Jadi dengan kemandirian itu hampir kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ya, banyak energi force yang mampu kita lampaui dengan kemandirian ini. Bukan, willingness itu bukan kemampuan melampaui proses. Willingness itu proaktif pada proses. Oke ya, proaktif pada proses. Itu willingness. Kok keinginan besar sih? Willingness itu proaktif pada proses, bukan keinginan besar. Oke ya. Proaktif dia pada proses. Ya, itu kan berbeda. Proaktif itu pada proses. Tidak harus besar keinginan, yang penting dia proaktif. Proaktif itu menunjukkan apa? Menunjukkan bukan keinginan lagi itu. Malah percaya. Kok mengcounter courage dan netralitas? Kok maksudnya bagaimana kok mengcounter courage? Willingness itu proaktif pada proses. Dia mengcounter apati dan grief gitu ya. Grief dan apati itu kan keterjebakan, tidak mau lagi melanjutkan proses gitu ya. Ini adalah aspek-aspek kemandirian yang harus
yang mampu dilakukan setiap anak. Jadi artinya sasaran pertama dari pengasuhan itu adalah mendampingi anak untuk memiliki karakter kemandirian itu. Sasaran pertama itu ya, sasaran pertama adalah itu. Dalam pengasuhan saya melihat justru hal ini tidak menjadi fokus pengasuhan ya, tidak menjadi fokus pengasuhan. Fokus pengasuhan malah bergeser ke hal-hal yang sifatnya adaptif. Hal-hal yang sifatnya adaptif. Tidak kreatif. Ini kan kemudian tuh kemampuan kreatif. Kemampuan kreatif dan kemandirian itu terkait dengan bagaimana mengelola kemampuan kreatif tadi. Ya kira itu. Biasanya setelah ini kemampuan pertama, sasaran pertama pengasuhan. Sasaran kedua itu adalah kemampuan untuk menanggung resiko kebersamaan, tapi itu nantilah kapan-kapan kita bahas. Kapan-kapan itu kita bahas. Sasaran ketiga daripada pengasuhan itu adalah menumbuhkan intelektualitas ya. Tapi itu udah jauh. Sasaran kelima adalah menumbuhkan spiritualitas, tapi itu udah jauh. Dia harus berangkat dari kemandirian. Bahkan lebih jauh lagi, pengasuhan itu mesti mempercepat proses pencerahan ya. Oke, sasaran pertama pengasuhan itu adalah menumbuhkan karakter kemandirian. Sasaran kedua itu dikaitkan dengan kemampuan untuk menerima atau kemampuan untuk mengelola resiko kebersamaan. Ketiga baru kemudian menumbuhkan intelektualitas. Keempat spiritualitas, nanti sampai kelima adalah pencerahan atau kebijaksanaan dulu baru pencerahan. Seperti itu. Jadi ini saya kira kelas malam ini memberikan kita semacam katakanlah mapping ya. Mapping apa yang seharusnya kita hadirkan di dalam pengasuhan itu. Dan ini bukan skill ya, ini kan bukan skill ini. Ini adalah kemampuan kreatif. Ya. Ini kemampuan kreatif. Kemampuan kreatif yang diusahakan tuh yang tadi kita sebut. Dan mappingnya akan jelas tuh, mappingnya jelas. Courage itu akan dihubungkan dengan guilty dan shame ya. Kemampuan untuk melampaui rasa takut karena ketidaksempurnaan, kemampuan melampaui rasa takut karena tidak disukai orang lain, itu courage. Netralitas, kemampuan untuk melampaui rasa takut karena kehilangan kesenangan, lalu kemudian kemampuan untuk melampaui kepentingan ya akan perolehan, lalu kemudian willingness itu proaktif pada proses. Willingness ini kalau di masyarakat ya ujar-ujarnya itu, ujar-ujar willingness itu bahwa sekecil apapun yang kita kerjakan hari ini itu akan berguna di masa depan gitu ya. Kalau willingness itu gitu. Sekecil apapun tindakan yang kita kerjakan saat ini akan selalu berguna di masa depan gitu ya. Itu ujar seperti itu.
Sementara neutrality itu ujar-ujarnya, tidak masalah saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Ya. Tidak masalah juga kalau saya kehilangan apa yang saya inginkan. Itu ujar-ujarnya gitu ya. Sementara courage dia lebih kepada tidak apa-apa, saya tidak sempurna, tidak apa-apa juga kalau nggak disukai orang lain. Itu courage. Gampang kan ya? Kan mudah dihafal itu, tinggal kemudian kemampuan kreatif ini mesti ditumbuhkan ya. Mesti ditumbuhkan. Dan memang untuk menumbuhkan kemampuan kreatif ini artinya pengasuhnya itu harus sudah menjadi ya, harus sudah memiliki kemampuan kreatif untuk ketiga aspek kemandirian ini. Jadi kalau pengasuhnya saja belum tumbuh kemampuan kreatifnya ini, lalu bagaimana mau mendampingi anak-anak? Ya, toh? Bagaimana mau mendampingi anak-anak? Saya kira itu untuk untuk kuliah malam ini. Silakan jika ada diskusi ya. Silakan jika ada diskusi. Silakan. Wah, sulit saya kalau buat rangkuman. Dirangkum sendiri saja. Ini itu nggak bisa ke studi kasus. Ini kan kemampuan kreatif ya. Sifatnya itu subjektif gitu ya. Jadi kalau belum dikenali, dicontohin kayak apa juga itu nggak bisa gitu. Karena kemampuan subjektif. Jadi ini kalau misalnya dicontohin bukan itu persoalannya. Ini adalah kemampuan subjektif ya, yang sifatnya kreatif ya. Jadi ini bukan diperagakan di luar gitu, tetapi dialami langsung. Jadi kemampuan kreatif itu harus sudah menjadi dirinya, baru dia bisa menerapkannya. Kalau dicontohin enggak, belum tentu itu. Ya, itu untuk Mas Rahman ya. Jadi diganti pertanyaannya ini atau permintaannya. Wajib diajarkan di psikologi pendidikan, silakan diajarkan. Terus ini ada pertanyaan untuk Ibu Hermaini. Ujar-ujar untuk courage, ujar-ujarnya tidak apa-apa, aku rapopo sempurna, aku rapopo. Tidak apa-apa kalau saya tidak disukai orang lain gitu ya. Kalau 250 itu tidak apa-apa, saya kehilangan kesenangan. Tidak apa-apa juga kalau misalnya saya tidak mendapatkan kesenangan, tidak apa-apa. Saya tetap bahagia kok. Kemampuan untuk, itu kan energi kreatif ya. Untuk mengucapkan itu kan harus hadir itu energi kreatif netralitas itu. Ya kan? Harus hadir itu. Oke ya. Perfeksionis itu ya belum courage, dia bukan belum courage, energi kreatifnya belum tumbuh ya. Energi kreatif courage itu belum tumbuh dari dalam dirinya. Seperti itu. Jadi memang ini persoalannya kan adalah bagaimana menumbuhkan energi kreatif courage itu. Itu artinya dia harus working with gitu ya. Jadi kalau orang tuanya belum bisa, terus gurunya belum bisa, nanti dia nggak bisa menumbuhkan energi kreatif courage pada yang dibersamainya gitu ya. Nggak akan bisa itu. Dan dibedain aja, dibedain. Itu tidak mirip
Itu jauh. Malah jauh. Oke ya. Silakan dibuat ujar-ujarnya. Ini ada kayak Kadin. Emang gue pikirin. Nah, nggak apa-apa. Yang penting itu adalah ekspresi dari energi kreatif bahwa aku nggak apa-apa kok. Nggak kamu sukai karena aku gendut. Ya kan? Bukan karena balas dendam ya. Waduh, nggak ngerti akun Rimo. Pokoknya courage deh, pokoknya. Bingung aku kalau disamain, pokoknya courage aja udah. Pokoknya courage aja udah. Karena itu coba Rimo itu bisa nggak digunakan untuk melampaui shame, guilty? Kalau bisa berarti ya itu. Oke ya. Aku nggak apa-apa kok sambil nangis lah itu. Itu apa-apa berarti. Itu adalah maksud saya kata-kata ini apa lahir setelah energi kreatifnya muncul gitu ya. Makanya saya ya pakai courage aja dulu deh. Ini kan definisinya sudah jelas ya, sudah jelas. Jadi sebenarnya courage itu adalah kalau kata Pak Iwan mah maju dengan gentar gitu ya. Jadi ada ketakutan yang membayang-bayangi pilihan kita. Saya tambahin ya bahwa courage itu keberanian yang dibayang-bayangi oleh ketakutan. Jadi pilihan kita itu dibayang-bayangi oleh ketakutan, tapi kita mampu melanjutkan memilih. Ya kan? Courage itu seperti itu. Oke ya. Oh, bukan nekat dia. Kalau nekat itu tindakan emosional kalau nekat. Dia kemampuan memilih. Tidak nekat. Dia adalah pilihan sadar. Dia adalah pilihan sadar. Jangan ditambah-tambahin power of kepepet, pilihan sadar. Kepepet itu kan tidak ada pilihan tuh kepepet itu. Jangan ditambah-tambahin istilah dari luar dulu lah, biar saya nggak banyak merespon ya. Kepepet itu kan nggak ada pilihan, tabrak aja gitu ya. Courage itu kemampuan memilih, ada pilihan di sana. Jadi tidak kepepet dia. Hanya saja pilihannya itu dibayang-bayangi oleh ketakutan gitu ya. Dibayang-bayangi oleh ketakutan. Udahlah pakai istilah dulu ini, pakai istilah ini dulu aja lah. Sambil sambil divalidasi gitu loh. Oh, itu bukan memunculkan, itu memang tumbuh, Pak Sarip. Itu memang harus tumbuh ya. Jadi bukan memunculkan, itu memang harus, itu kemampuan kreatif kalau sudah tumbuh dia ada, sudah jadi gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang dimunculkan ya. Otomatis dia. Otomatis begitu saja. Kalau sudah tumbuh kan itu kemampuan kreatif ya. Otomatis dia. Spontaneous kalau udah tumbuh. Jadi kalau belum tumbuh ya harus working with untuk menumbuhkan itu. Jadi sifatnya dia spontaneous. Tidak diupayakan ya, tidak diupayakan. Kalau sudah tumbuh itu dia ya spontaneous istilahnya tuh.
Oke ya. Iya, spontaneous. Bukan datang, dia tidak datang, tumbuh. Kok datang sih? Datang itu kan berarti sesuatu yang dari luar gitu. Tumbuh. Dia tumbuh. Gimana kalau sudah tumbuh ya tumbuh gitu aja. Ya tumbuh, kalau sudah tumbuh energi kreatif itu sudah jadi dia. Oke ya. Jadi ini perlu dirapi-rapiin lah ya penggunaan kata-kata gitu ya. Perlu dirapi-rapiin. Oke. Ini harus mantap nih, apa namanya? Pokoknya pakai ini, katanya pakai ini dulu. Ya, pada akhirnya kalau energi kreatifnya ini sudah tumbuh, dia pasti spontan gitu ya. Dia effortless. Dia menjadi karakter, dia menjadi akhlak ya, dia menjadi akhlak. Sesuatu yang tumbuh dari potensinya sendiri itu akhlak. Iya, dia ke self awareness untuk menumbuhkan. Dan dia tumbuh karena dia mampu melampaui ini gitu loh. Tumbuhnya itu karena melampaui ini. Oke ya. Seperti itu. Jadi kalau belum tumbuh ya udah working with gitu ya. Teman-teman tinggal cari kelas yang mampu menumbuhkan energi kreatif courage, energi kreatif neutrality, energi kreatif willingness. Makanya itulah yang membedakan antara transendensi dengan psikoterapi gitu ya. Transendensi pasti berhubungan dengan menumbuhkan energi kreatif ini gitu. Tidak sekedar mengubah perilaku, tetapi kepada menumbuhkan potensi-potensi kreatif di dalam diri. Salah satunya 1, 2, 3 gitu. Ya kalau belum ya silakan introspeksi ya. Silakan diintrospeksi masing-masing apakah sudah tumbuh apa enggak gitu ya. Soalnya gini, kalau misalnya teman-teman yakin sudah tumbuh ya sudah. Itu kan ya teman-teman bisa, artinya gini loh, bahwa ini kan potensi jenengan gitu loh, potensi masing-masing. Potensi masing-masing itu harus diidentifikasi, harus dikenali. Lalu kemudian harus divalidasi gitu ya. Harus divalidasi itu dicocokin dengan ya ilmu gitu ya. Jangan misalnya di karang-karang sendiri. Wah itu ya nggak apa-apa, cuman itu rugi sendiri kan. Energi kreatifnya nggak tumbuh. Tapi merasa sudah tumbuh. Makanya dia harus divalidasi, kalau perlu sampai diverifikasi. Tidak, dia harus diidentifikasi, divalidasi bahwa benar-benar sudah tumbuh itu, dan sampai diverifikasi. Ya kalau misalnya teman-teman tidak melakukan proses itu ya silakan saja, tapi kan ya dirinya sendiri yang rugi. Misalnya kalau pura-pura sudah tumbuh gitu ya. Menumbuhkan energi kreatif, ya. Menumbuhkan energi kreatif. Menumbuhkan energi kreatif. Bukan kreatif, ya, energi kreatif itu kemudian melahirkan kreativitas gitu kan ya. Macam itu. Energi kreatif dalam diri apa aja? Ini semua ini energi kreatif nih. Energi kreatif. Ya kalau nggak jujur ya silakan saja, wong apa kalau dia nggak jujur, wong itu buat dirinya sendiri kok. Makanya kemudian
mesti divalidasi dengan peta kesadaran gitu ya. Mesti divalidasi, lalu kemudian diverifikasi sama yang kira-kira pernah, sama pembimbing ya. Divalidasi dengan peta kesadaran, lalu diverifikasi sama mentornya, yang working with sama dia gitu ya. Harus begitu. Baru kemudian tuh bisa certified. Kalau enggak kan ya nggak bisa gitu. Dan ini saya kira sesuatu yang langka ya, yang asing, bukan langka, mungkin asing gitu ya. Sesuatu yang asing jika pola pengasuhan itu adalah kemandirian ini yang dihubungkan dengan kemampuan melampaui energi force. Itu mungkin konsep yang energi kreatif itu yang ini Bun, yang power. Energi kreatif itu yang power. Energi kreatif itu yang power. Oke ya. Dan ini setiap orang mesti harus mampu mengidentifikasi sudah tumbuh apa belum. Harus mampu melakukan validasi dan verifikasi. Kalau enggak ya rugi sendiri, habis waktu, energi kreatifnya tidak tumbuh, akhirnya ya masalah terus. Tidak mampu kreatif artinya dia survive. Atau setidak-tidaknya dia adaptif gitu ya. Semacam itu. Oke, 10 menit lagi ya, 10 menit. Nanti besok pertemuan berikutnya kita bahas yang di atasnya ya. Ini kan belum dihandle nih, kemarahan itu ya. Kemarahan itu belum kita handle. Nanti kita bahas di resiko kebersamaan itu. Kenapa sih ilmu-ilmu kayak gini tidak ada di TV? Ya nanti orang nggak suka nonton TV, habis ilmu gini, TV-nya dibuang. Habis gini ya TV-nya nggak nonton lagi orang, mendingan dia menumbuhkan energi kreatifnya. Iklannya nggak laku. Tekor bandar ya. Nah, kalau pemuka agama silakan di tekor bandar kalau TV, nyari pembicara di TV begini. Kalau udah tumbuh jatuh lagi itu belum berarti udah. Itu belum tumbuh. Kalau sekali tumbuh itu dia nggak jatuh lagi. Tumbuh itu ke atas Mas, bukan ke bawah. Kalau sudah tumbuh itu nggak jatuh. Tumbuh itu ke atas. Kalau jatuh itu berarti belum tumbuh gitu ya. Iya, di mana-mana tumbuh itu ke atas, bukan ke samping. Kalau ke samping obesitas, kata iklan loh ini ya. Baru saya lah ya. Baru saya. Yang lain masih sedang OTW gitu ya. Masih OTW. Itu muncul tuh OTW. Terus kalau mau mastering tuh lebih ini loh, buku ini bagus. Saya selama selama materi parenting saya lebih banyak menggunakan referensi ini. Selama kelas di sini, ini referensinya yang saya gunakan. Transcending Level of Consciousness. Promosi nggak apa-apa ya. Tapi memang di dalam proses mengisi sepanjang
Saya isi kelas parenting ini saya banyak menggunakan ini, dan ya hanya ini referensi saya. Oke ya, iklannya ditutup. Oke lah, ini tinggal 5 menit ya. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat, selamat merayakan hari Natal bagi teman-teman, selamat weekend. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Aswar atas pencerahannya hari ini. Ya, sahabat kelas, berakhirnya ujangan dari Bang Aswar, kita akhiri kelas kita malam hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, setiap hari Jumat ya, di waktu yang sama. Terima kasih semuanya, selamat malam.